Tribun Batak mempersembahkan Mata Lokal Corner. Panggung politik membahas isu terkini di Kepulauan Riau secara lugas dan tuntas. Kali ini dengan tema tak paten kampanye di luar jadwal. Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan calon tetap yang akan bersaing di panggung politik. Seru banget pastinya karena mereka akan merebutkan kursi DPR, DPD, DPRD kota ataupun kabupaten serta provinsi. Pastinya mereka sudah siap tempur. Tapi nih, walaupun mereka sudah siap, mereka tidak boleh kampanye karena kampanye akan dimulai pada 28 November 2023. Jadi dari tanggal 4 sampai 27 November 2023, mereka harus diem dulu nih, gak boleh kampanye. Karena kalau kampanye pastinya ada sanksi buat mereka. Nah, jadi mereka tuh gak boleh melakukan kegiatan yang sekiranya atau dikira-kira nih bagian dari kampanye atau ajakan untuk memilih satu sosok. Nah, harus hati-hati banget tuh mereka. Supaya nggak nakal nih, pastinya dibutuhkan penyelenggara pemilu yang bisa mengawasi secara ketat. Supaya nggak ada yang curang, pastinya penyelenggara pemilu punya peran yang sangat besar di sini. Mereka harus punya trik-trik jitu supaya nggak ada yang curang. Tapi penyelenggara juga harus adil. Terus apa dong yang bisa kita lakuin? Sebaiknya jangan berpaku tangan saja, supaya tercipta pemilu yang adil dan jujur. Kan supaya lahir nih pemimpin yang mumpuni. Nah, kamu jangan bingung lagi ya, kita bakal bahas di Mata Lokal Corner Kamis 9 November 2023, live di Facebook dan YouTube pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pokoknya bakal seru banget karena kita bakal bahas semua aturan dan juga apa peran KPU serta Bawaslu. Terus apa yang bisa kita lakukan atau apa sih peran kita? Jangan lupa ditonton ya. dari Studio 1 Tribun Batak. Inilah Mata Lokal Corner. Kita sambut moderator kita, Agus Triharsanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, ketemu lagi di Mata Lokal Corner. Siang hari ini kita akan mengupas larangan-larangan dalam setelah penetapan DCT. Seperti diketahui, KPU telah mengumumkan daftar calon tetap. Mereka yang akan bertarung, mereka yang akan berusaha menarik simpati agar terpilih menjadi wakil rakyat. Tapi tentu mereka harus masih bersabar karena jadwal kampanye sudah diatur. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah hal itu bisa ditaati atau mungkin ada tindakan-tindakan yang bisa dikatakan mencuri start dalam tanda kutip. Dan tentunya KPU serta Bawaslu harus memasang telinga lebar-lebar, mengawasi segala tindakan-tindakan yang berpotensi adanya kecurangan. Dan para caleg juga semestinya mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Tribuners, kita akan ngobrolin tentang tak paten kampanye di luar jadwal dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Tribun Batam. Siapa saja? Kita simak tayangan berikut. Baik, Tribuners, saya akan membuka diskusi kita hari ini dengan sebuah pantun. Bila cocok, segeralah ke penghulu. Kalau terlalu lama, takutnya batal.
para caleg sabar dulu, tak paten kalau kampanye di luar jadwal. Saya ke Bang Indrawan dulu. DCT sudah diumumkan, jadwal sudah ditentukan. Nah, kira-kira nih apa yang boleh dan tidak boleh tentunya. Tentunya ada para caleg sudah mengetahui juga jadwal-jadwal kampanye. Ya. Silakan. Baik, makasih Mas Agus. Jadi pertama hal yang baru dibandingkan pemilu 2019 sebagaimana diatur di pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 merupakan penetapan Perpu bahwa biasanya kampanye itu 3 hari setelah DCT. Tetapi di pasal 276 itu diatur bahwa untuk di legislatif kampanyenya adalah 25 hari setelah penetapan DCT. Artinya 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nah, sementara untuk presiden adalah 15 hari setelah penetapan DCT. Jadi kurang lebih sama karena beberapa hari ke depan kita KPU RI akan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di masa-masa jeda itu apa yang bisa dilakukan oleh partai politik adalah yang disebut dengan sosialisasi dan pendidikan politik. Sebagaimana diatur di pasal 79 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Pendidikan politik yang dimaksud adalah bagaimana kemudian teman-teman partai politik itu mengadakan kegiatan internal di lingkungan partai politik dengan para kader dan seterusnya. Dan kemudian di situ bisa memasang alat bendera dan nomor urut. Jadi itu hal yang baru karena di 5 tahun lalu tidak diatur. Sehingga 28 November nanti akan menjadi starting point pelaksanaan kampanye selama 75 hari. Ini yang berikutnya yang baru. Jadi lebih pendek 75 hari. Tapi saya pikir dengan 17 hari itu bisa maksimal dengan segala strategi yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Sehingga dalam kurun waktu ini sekali lagi yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu adalah sosialisasi. Sosialisasi secara internal. Nah, kemudian di sosialisasi itu ya sekali lagi ya, teman-teman bisa kumpul, bisa kader dengan kadernya dan sebagainya. Jadi itu yang bisa dilakukan, Mas Agus. Nah, di kampanye nanti tentu seperti biasa teman-teman sudah bisa melakukan kegiatan tatap muka, pertemuan terbatas, kegiatan lainnya, penyebaran bahan kampanye, kemudian pemasangan alat peraga kampanye yang baru-baru ini dibersihkan ya Mas Bawaslu ya. Seperti itu. Nah, itu baru boleh dengan memperhatikan titik lokasi yang hari ini kami sedang mendata dari bawah untuk kami tetapkan sehingga tidak ada yang berada di luar titik yang telah ditetapkan dan jika ada tentu teman-teman Bawaslu akan mengambil tindakan. Dan juga yang juga perlu juga dipersiapkan oleh partai politik saat ini adalah sudah mulai menyusun tim kampanye. Dan formulirnya juga sangat sangat simpel. Kalau dulu itu sampai 20 formulir, maka hari ini hanya kurang lebih 10 formulir dan untuk tiap-tiap tingkatan cukup 1 formulir saja. Jadi untuk tingkat provinsi hanya 1 formulir tim kampanye dan akun media sosial. Ini yang menarik juga. Akun media sosial ini biasanya hanya 10 akun, sekarang 2 kali lipatnya. 20 akun per aplikasi. Sehingga teman-teman bisa mendaftarkan akunnya, mendaftarkan tim kampanyenya paling lambat 3 hari sebelum tanggal 28. Untuk disampaikan kepada kami dan nanti juga ada tembusannya kepada Bawaslu. Jadi kira-kira itu yang saat ini yang perlu dipersiapkan adalah tim kampanye, akun-akunnya, kemudian desainnya, desain alat peraga kampanyenya karena itu juga harus diserahkan kepada kami 5 hari untuk mendapatkan approval dan seterusnya. Kira-kira begitu Mas. Ya, kalau sosialisasi internal aja, terus bagaimana mereka bisa mengembangkan ke konstituennya gitu? Konstituen itu di 75 hari itu. 75 hari ya? 75 hari itu. Jadi pertemuan tatap muka itu dibatasi kalau tingkat provinsi maksimal 2.000 per sekali pertemuan. Kalau untuk kabupaten kota 1.000, kalau nasional 3.000. Jadi kalau sehari itu ada 2 titik sudah 4.000 kira-kira kalau mau dimaksimalkan. Belum lagi yang kegiatan
olahraga, seni dan sebagainya. Atau kemudian mengunjungi komunitas dan sebagainya. Atau kemudian mengunjungi di masyarakat ya seperti itu. Itu kategorinya kan pertemuan terbatas seperti itu. Nah, itu yang perlu dimaksimalkan, termasuk juga memaksimalkan akun media sosial yang jumlahnya sudah 20 per aplikasi atau 2 kali lipat itu. Jadi itu saya pikir itu yang harus dimaksimalkan oleh teman-teman partai politik sebagaimana diatur di aturan-aturan yang sudah berlaku itu. Ya, dari sosialisasi kan sudah ya ke partai-partai yang mengenai aturan-aturan ini. Iya, kami kemarin minggu lalu sudah menyampaikan terkait dengan peraturan KPU itu. Kemudian nanti tentu setelah petunjuk teknisnya ini keluar, kami akan juga sampaikan kepada teman-teman partai politik, termasuk juga nanti di informasi tentang titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Yang juga nanti kita akan kumpulkan lagi adalah soal rapat umum. Karena rapat umum ini dilakukan di waktu yang terbatas bersamaan dengan iklan media cetak dan elektronik, termasuk di media massa juga. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu Mariamah, kemarin yang sudah bersih-bersih baliho, ada yang ditutup, ada yang diturunkan. Iya, Mas Agus, terima kasih. Jadi menarik ya diskusi siang ini. Kami sampaikan terlebih dahulu sebelum tindakan Bawaslu tanggal 30 Oktober kemarin ya, penertiban serentak se-Provinsi Kepri itu sebenarnya itu sudah menempuh perjalanan yang panjang. Jadi secara bertahap kita kemarin mengeluarkan surat imbauan ke peserta pemilu, partai politik agar memasang alat peraga itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu ada 2 ataupun 3 surat yang sudah kita layangkan. Namun seiring waktu hasil inventarisir yang kita dapatkan ini terus bertambah. Di per tanggal 23 Agustus saja itu sudah mencapai 3.000-an gitu. Nah, kemudian kami melakukan pertemuan langsung tatap muka dengan peserta pemilu dalam suatu agenda Kopi Morning dan itu kita sampaikan kembali. Ya, kita sampaikan di sana juga ada KPU, Satpol PP untuk mengingatkan kepada peserta politik bahwa saat ini belum kampanye. Yang boleh adalah sosialisasi. Tentu beda antara sosialisasi dan kampanye begitu. Kemudian selanjutnya sampai terakhir kita bersurat kembali untuk supaya peserta pemilu menertibkan sendiri terhadap alat peraga yang mengandung unsur kampanye seperti ajakan begitu ya materinya. Itu paling lambat 3 hari sebelum Bawaslu menertibkan. Nah, dalam 3 hari ini sebagian peserta pemilu itu dengan kesadaran masing-masing itu sudah berangsur menertibkan sampailah pada tanggal 30 Oktober kemarin itu kalau kita rekap 7 kabupaten kota se-Kepri itu mencapai 8.000 lebih alat peraga yang sudah kita tertibkan begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan penertiban itu sendiri, mengapa Bawaslu melakukan penertiban? Dan tentu tadi Pak Indrawan sudah menjelaskan, hari ini baru bisa sosialisasi. Namun di lapangan kita menemukan alat peraga yang sudah mengandung unsur kampanye seperti ajakan, ayo, mari, dan ataupun dalam bentuk simbol ya, seperti tanda paku, nomor urut, tanda paku. Intinya di sini adalah yang dilarang itu materi itu memuat sesuatu yang di mana kita peserta pemilu ini meyakinkan masyarakat untuk supaya memilih. Gitu. Kalau tanda paku diganti tanda panah gitu bisa nggak? tetap aja Mas Agus. Jadi begitu. Nah, kan kita tahu yang namanya kampanye itu penyampaian visi, misi, program. Nah mungkin secara ininya belum terlihat ya visi misi. Tapi yang paling banyak kita temukan itu adalah unsur ajakan tadi. Lebih ke unsur ajakan. Iya. Unsur ajakan, iya begitu. Kalau selain baliho, apa yang temuan dari Bawaslu yang dari pengumuman DJT sampai sekarang? Ya, baliho, spanduk, alat peraga yang dipasang di bahan kampanye, bukan bahan kampanye, mohon maaf, stiker, poster yang ditempel di rumah-rumah yang itu sudah mengandung ajakan begitu. Itu juga kita temukan dan bahkan ada yang menempel membawa bahan tersebut dalam suatu kegiatan yang disertakan dengan pembagian
sembako misalnya. Nah ini juga sudah kita ambil tindakan untuk dihentikan karena memang belum saatnya berkampanye. Bersabar sebentar seperti Mas Agus bilang tadi. Iya. Tapi kalau pembagian sembako cuma dikasih foto doang kan nggak apa-apa? Iya, Tidak tapi mengandung- sepanjang tidak mengandung unsur ajakan, Oh, sebelum masuk tahapan kampanye, tentu kita tidak mengatakan itu tidak boleh begitu ya, karena memang saat ini kita tahu bahwa yang boleh dilakukan peserta pemilu adalah sosialisasi. Mereka punya cara sepanjang tidak melakukan itu di tempat ibadah, rumah pendidikan atau fasilitas pemerintah, kemudian tidak membawa stiker ataupun bahan-bahan sosialisasi yang mengandung unsur ajakan begitu. Nah, apalagi saat ini kalau nggak salah Juknis turunan dari PKPU juga sudah keluar ya, lebih detail mengatur tentang yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Ya. Gitu. Kenapa tadi saya tanyakan karena sekarang kreatif. Iya benar. Nggak boleh paku ya diganti panah misalnya. Tetap saja. Tetap saja ya. Substansinya sama. Substansi sama. Iya. Baik, saya ke Bang Orbat. Nanti bisa saling berdialog untuk dengan yang lainnya. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Saya melihat ini PKPU 15 tadi itu terus terang sangat membatasi ya, kalau tafsirnya itu terlalu kaku, soal sosialisasi itu hanya kepada kader, ya ini menurut saya sangat disayangkan. Tetapi saya melihat Bawaslu justru lebih maju melihat hal itu, menafsirnya lebih maju. Surat yang kami terima dari Bawaslu tanggal 3 November, yang dari Bawaslu Kepri, yang tentu itu adalah kebijakan dari Bawaslu Pusat, itu dalam masa 4 sampai dengan 27 itu boleh membuat APS, alat peraga sosialisasi, sepanjang tidak di tempat-tempat yang terlarang. Artinya, kalau bisa buat baliho, bisa buat spanduk, tetapi tidak di tempat yang dilarang, ya misalnya. Jadi ini saya rasa lebih maju, ya. Karena yang melihat baliho kan bukan hanya kader, semua orang akan melihat baliho, semua orang akan melihat spanduk, tidak hanya tadi itu kader tertentu. Jadi kita sepakat bahwa kita harus menaati undang-undang, peraturan perundang-undangan. Kita sepakat itu. Kita tidak apa dari situ ya. Tetapi perlu ada dalam menafsir undang-undang atau maksud undang-undang itu, kadang-kadang kan ada undang-undang tapi maksudnya itu harus dilihat lebih pada menjaga ketertiban, menjaga estetika dan sebagainya ya. Tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi sesuatu kerangkang yang membuat orang makin sulit. Contoh ya, saya katakan begini. Saya mohon maaf saya katakan, saya sudah 4 kali mengikuti, agak dekat sedikit mic ya. Iya, sudah 4 kali mengikuti pemilu. Saya mungkin untuk mensosialisasikan diri ke masyarakat tidak terlalu susah. Ya. Tetapi saya kasihan dengan teman-teman yang baru muncul. Kemudian dia begitu ketakutannya dia untuk mensosialisasikan dirinya. Ini menjadi masalah kita bersama. Padahal kita ingin regenerasi juga. Kami juga sebagai orang yang sudah 20 tahun di politik ini, kami juga ingin terjadi regenerasi. Ada masyarakat mempunyai pilihan terhadap yang muda-muda, yang yang baru-baru masuk ya. Mungkin mereka jauh lebih baik begitu. Itu perlu kita berikan kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan. Sementara jadwal kampanye itu makin sedikit, hanya 75 hari seperti tadi itu. Jadi kita menginginkan sebenarnya ada fleksibilitas tetapi dengan tetap turut kepada aturan sebagaimana yang dikatakan oleh dalam surat Bawaslu tadi itu. Kita sepakat dengan Bawaslu dalam hal itu. Dan satu lagi yang menjadi masalah yang kami lihat di lapangan adalah begini, khususnya untuk Ibu. Jadi gini Bu, dari Bawaslu-nya oke. Bawaslu Kepri, Bawaslu Kota, kami lihat sudah. Kalau dari komisionernya, jempolan lah sudah. Kami salut dengan itu. Tetapi begitu turun ke bawah, Panwascam, itu tafsirnya beda-beda. Saya keliling-keliling di setiap dapil, kebetulan saya sebagai ketua harian di PSI, coba menginikan ke dapil-dapil, yang di dapil sana begini, yang di dapil sini begini, yang di dapil sana begini. Kalau yang di jalan, kita sepakatlah itu, alat peraga itu ditertibkan. Di jalan-jalan umum, di fasilitas umum dan sebagainya, kita sepakatlah. Estetika kita sepakatlah.
Tetapi di tempat-tempat yang sebenarnya menurut kami cukup estetis ya, cukup bagus, cukup tidak ada masalah, tetapi ditertibkan saja begitu dengan alasan ada nomor. Padahal di dalam surat KPU asal tidak ada ajakan di sana, jadi nomor urut bisa, tetapi tidak boleh ada paku di sana yang ditafsir sebagai ajakan. Kemudian tidak boleh visi misi. Misalnya kalau saya terpilih nanti saya akan menggratiskan apa namanya makan siang misalnya begitu, itu tidak boleh ada di situ. Tetapi kalau namanya kemudian fotonya itu dianggap sebagai bagian dari sosialisasi. Tetapi ternyata itu ditertibkan. Itu yang menjadi masalah sekarang itu, menjadi bingung kita. Di jalan-jalan sekarang kita lihat di baliho-baliho hampir semua sekarang ditutupi nomor-nomor. Karena ketakutan, kita pun yang tahu aturan menjadi lucu juga, jadi kita pun ikut menutup juga. Karena apa? Karena daripada dibuang dulu, dicabut dulu. Nah, itu. Jadi kami ingin ini jelas, dan kemudian kami ingin agar KPU dan Bawaslu lah yang berada di depan dalam setiap pengawasan ini. Bukan Satpol PP. Satpol PP adalah orang yang mendampingi, adalah pihak yang mendampingi. Karena ini semua, ini lex spesialis, ini aturan pemilu yang kita sedang jalankan. Estetika bagi seorang Satpol PP berbeda tentu melihatnya dengan estetika bagi KPU dan ini. Ya ini Satpol PP ini kadang-kadang ada dia melihat tertentu, logo tertentu dari partai, wah ini estetis ini, begini. Dia rindu sekali dengan logo itu. Karena dia mungkin ada sungkannya dengan atasan dan sebagainya. Tetapi bagi KPU kan dan Bawaslu yang netral dalam hal ini, yang memimpin pelaksanaan pemilu ini, mereka lah seharusnya yang menentukan ini layak tidak layak. Biarlah Satpol PP itu adalah bagian yang mengikuti KPU dan Bawaslu. Demikian sementara dari saya. Baik. Nanti baru kita dijawab ya, baru ada dialog. Tapi silakan. Terima kasih. Alhamdulillah nih sore hari ini dapat ketemu bapak-bapak. Ini kan aturan sudah jelas, semuanya sudah jelas. Bahkan penetapan jadwal pun jauh sebelum ini sudah kita dapatkan. Cuman saya ingin menyampaikan kembali bahwa kampanye itu sendiri adalah meyakinkan masyarakat tentang calon-calon pemilihnya itu adalah visi, misi, program, dan citra diri. Jadi ada 4 unsur Ibu ya yang dalam kampanye itu yang mestinya harus ada di dalam komponen kampanye itu sendiri termasuk visi. Tapi kalau kita lihat yang kita lihat hari ini yang ada itu kan ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Onward bahwa penertiban ini memang sudah dilakukan ya. Cuman masih adalah beberapa. Cuman saya melihat Pak ya, penertiban yang dilaksanakan ini hanya untuk yang di tepi-tepi saja. Tepi jalan utama aja. Tepi jalan utama. Tapi billboard besar kayaknya masih tetap terpasang gitu. Apakah itu tidak termasuk di dalam ini? Kan ada beberapa tempat yang pakai billboard itu memang ada nomornya, bahkan ada itu, tapi apakah itu belum atau memang tidak termasuk di dalam, apa karena itu berbayar alasannya, ya kan? Ya. Atau yang ini liar, ya kan gitu, tempat-tempatnya. Ini jadi nanti mohon ini adalah diskusi supaya juga nanti sebagian masyarakat juga kan dia bertanya nih, ya kan? Ini kok yang kecil-kecil daripada yang besar-besar kok dibiarin aja, kan gitu ya. Jadi ini juga jadi satu bahasan juga. Jadi saya sebenarnya menekankan kepada 4 unsur kampanye itu. Ya, visi, misi, program, dan citra diri, ya. Dirinya. Jadi ini ya unsur. Saya sepakat, kami dari Partai Keadilan Sejahtera sepakat dengan aturan-aturan ini dan memang kita harus taat dengan hukum ini. Bahkan ini sudah menjadi aturan dan undang-undang dan memang waktu yang telah disediakan itu harus kita sepakati bersama, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemilu ini berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Sesuai dengan keinginannya, pemilu yang damai, ya, pemilu yang berkualitas. Karena kami menganggap bahwa pemilu ini adalah pesta rakyat ya. Artinya pesta rakyat itu harus semuanya bergembira.
ya, jangan ditakuti dengan hal-hal yang kadang-kadang kurang sosialisasi. Ya, seolah-olah nanti ini salah, ini salah, ini salah. Saya pikir kita mungkin dengan keterbukaan sekarang ini memang sangat-sangat bagus buat kita sebagai pelajaran politik dan juga kepada teman-teman semua. Ya, ini harus sama-sama kita menjaganya. Dan kami sepakatlah bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh baik PKPU maupun Panwas dan sebagainya yang harus kita ikuti dengan baik. Jadi mudah-mudahan ini semua akan berjalan dengan baiklah. Dan kita itu tadi Bu ya. Jadi yang seperti yang besar-besar ini seperti apa, yang memang apakah masih bisa tetap dipasang terus atau hanya yang ditertibkan yang kecil-kecil saja. Ya. Baik, saya rasa dari saya demikian. Balihonya dicopot juga nggak? Atau Kalau belum pasang? Tidak. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar, ditutup hanya mohon doa restu sama nomor. Nah, ya, yang ditutup itu saja. Iya. Yang lain tetap. Itu karena terjadi Pak, terjadi itu di beberapa tempat di setiap kecamatan. Karena kalau di kota-kota ini seperti di kabupaten, kota-kota itu kayaknya sudah sangat memahami. Jadi aturan itu penerapannya dari pusat, provinsi bahkan kabupaten sudah sangat bagus sebenarnya. Cuman yang di penerapan di bawah ini, tapi pun kadang-kadang masih ada juga baliho yang belum dicopot. Dan sampai hari ini juga masih ada. Yang kecil-kecil itu masih ada. Apa karena wallahu alam ya? Apa karena sungkan? Apa karena ini daerah ini begitulah ya. Apa pemerintahannya masih ya gitu. Jadi saya pikir ini azas keadilannya itu harus. Jadi kalau memang semuanya nggak boleh, ya semuanya harus dicopot. Jangan nanti yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Itu yang harus kita sepakati bersama gitu kan. Tebang pilih jangan sampai. Tapi kalau kita lihat memang masih ada. Tapi itu sebagai koreksi saja. Gitu, sebagai koreksi ya Bu ya. Ya. Kita tampung dulu biar penuh dulu Bu. Bu Yani silakan. Baik, alhamdulillah setelah pengumuman kami dari Partai Kebangkitan Nusantara sampai saat ini masih mengikuti peraturan yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu, tetap kami taati. Di samping saya juga sebagai pimpinan partai di sini, saya kebetulan juga punya advertising. Dan itu memang saya kendala di lapangan, terutama ke Ibu Bawaslu ya. Kendala kita di lapangan ini memang ya seperti tadi Pak ini bilang, tebang pilih. Iya, tebang pilih. Jadi yang kecil-kecil itu sepertinya dibabat habis. Tapi dilihat dulu nih, kalau ya tanda kutip warnanya apa gitu. Warnanya apa. Oh iya. Nah itu ya udah dibiarin dulu itu, nanti aja. Itu ada bisik-bisik juga. Jadi saya pikir gini, apakah, ya mohon maaf Bu ya, saya jadi berpikir ini sebenarnya penyelenggara kita ini orangnya di sana atau bagaimana, jadinya ada persepsi saya agak negatif karena saya di lapangan saya harus membongkar, saya harus ini terus memperingati juga ke kader-kader partai kita kan, jangan sampai menyalahi karena kita baru dan ini menguntungkan buat orang yang mohon maaf tanda kutip caleg yang tidak punya dana ya, menguntungkan karena mereka ya udah kita sosialisasi door to door gitu kan. Jadi ya yang paling saya harapkan ya itulah. Bawaslu saya minta ya jangan tebang pilih, jangan adalah di lapangan itu kata Pak Anwar bilang tadi Satpol PP. Ya kalau misalkan Satpol PP ini turun, ya bareng dong. Jadi kita juga bisa nih apa peraturannya, apa kesalahan gitu ya Pak ya. Jadi kami nanya Satpol PP yang datang. Enggak, ini harus lapor ke camat, ini harus lapor ke sini. Terjadi ya seperti itu? Terjadi, saya mengalami 2 minggu yang lalu saya. Nah saya bingung, sementara dari Bawaslu nggak ada, dari KPU nggak ada, itu nggak ada Pak. Nah jadi saya tanya, jadi Pak ini bagaimana, kami ini lapornya kemana, terus kesalahannya apa gitu. Kita tidak ada tanda paku, tanda yang katanya ajakan. Kalau persepsi saya, kalau cerita ajakan, oke, kalau Pak Unat bilang tadi sosialisasi ya. Mohon doa restu ada nggak? Foto aja itu udah ajakan lah.
kan ngajak kan ke masyarakat loh, saya ini nyalon loh, gitu loh. Sama ajakan kalau persepsi saya Pak. Nah tapi di lapangan itu memang beda banget gitu. Ya tebang pilihnya kelihatan, terasa banget sama kami terutama partai baru ya, partai kecil gitu loh. Kita harapkan itu ke depan Bawaslu, KPU janganlah. Kalau memang mau disikat habis ya sikat semua. Ini saya ngelihat, saya warga Tiban ini. Di Tiban itu ada beberapa baliho yang besar-besar itu nggak dicopot, masih ada tanda coblosnya, nggak dicopot. Nah mungkin itu harapan saya untuk Bawaslu dan KPU, ya tebang pilihnya jangan dong ya kan. Mungkin terlalu tinggi, sama-sama jadi lah agak susah mungkin. Bayar juga Pak Agus ya. Saya nurunkan, naikkan lagi, diklaim juga dibayar tetap. Dan itu kan kasihan juga bagi calegnya, ya kan? Tapi kan untung. Biaya lagi ya. Tapi kan untung. Tidak juga, kita juga juga ngerasa begini. Kasihan juga sama calegnya, kadang-kadang calegnya juga kan terbatas juga mereka. Tidak mungkin kalau satu titik yang mereka pasang, kalau puluhan, kayak Pak Onwat bilang tadi 200. Kali 250 aja udah berapa coba kalau hilang, belum ongkos cetak. Kan baliknya ke sana ya. Janganlah, kalau bisa ya yuk sama-sama lah kita partai politik bekerja sama dengan KPU, Bawaslu supaya kita juga damai semuanya. Mungkin itu. Ya, baik. Ke Kris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tak salah. Jadi dari awal tadi saya mendengarkan memang terjadi juga di partai kami, di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau Kak Yeni tadi senior saya bilang PKN partai baru, kita juga P3 sebagai partai lama yang juga tidak kuat di Kepri, di Batam, masing-masing cuma 1 kursi juga merasakan dampak itu. Jadi caleg-caleg kita kan bukan orang yang dalam tanda kutip punya kemampuan lebih gitu. Kita pemula mayoritas dan punya sebagian punya keterbatasan finansial yang kalau kemudian disangkutkan dengan alat peraga dan segala macam, biaya cetak, biaya pasang, bayar ini itu, kemudian kalau harus ditertibkan itu akan heboh, kasihan juga. Jadi ada sempat kemarin kejadian di Bengkong itu, salah satu caleg kita yang masih muda pasang baliho besar, kemudian diturunkan oleh Satpol, heboh dia di grup. Saya kebetulan yang memang tidak menggunakan strategi itu, menganggap ini sesuatu yang perlu dikasihani. Jadi sebenarnya ini praktik lama ya. Sekarang kan sudah berkembang, jadi kalau alat peraga itu banyak sebenarnya strategi yang bisa diikhtiarkan, diantisipasi supaya kemudian kita bisa berkampanye dengan low cost gitu. Tapi kemudian ya inilah keseruannya pemilu 5 tahun sekali ini gitu. Jadi pasang baliho, bikin spanduk, pasang sana sini, itu bagi sebagian orang adalah momennya untuk memperkenalkan diri segala macam. Tapi kemudian terbitlah aturan untuk penertiban alat peraga. Nah, itu menjadi landasan bahwa kita juga harus mengikuti, jangan sampai kemudian pesta demokrasi ini berjalan suka-suka hati. Ada aturan yang harus diikuti memang, yang tidak bisa juga sembarangan terabas gitu. Namun namanya caleg, ya kan? Ini caleg-caleg itu biasanya orang yang punya pemikiran beda dari warga biasanya gitu. Karena dia setiap hari pastilah punya sensitivitas yang lebih terasah daripada warga yang biasa gitu, yang tidak jadi caleg. Jadi strategi itu kemudian digunakan untuk mengakali aturan. Bisa tadi mungkin dilarang pakai paku diganti dengan panah apa segala macam, dengan kata-kata yang
mungkin tidak melanggar aturan. Nah, sehingga untuk orang-orang tertentu di pemerintahan yang kemudian ditugasi untuk menertibkan, bagi sebagian yang tahu aturan dan paham sekali dengan aturan, mereka tidak akan melepaskan itu gitu. Kalau memang tidak melanggar aturan. Beda cerita kalau kemudian aparat pemerintahan dalam hal ini yang ikut turun ke lapangan itu Satpol misal, dia kurang paham, nanti dia buka. Nah, iya kalau calegnya orangnya kalem-kalem gitu. Tapi kalau calegnya kemudian punya lengan yang keras, telinga yang tipis, hati yang panas, itu bisa membuat gesekan di lapangan gitu. Itu berbahaya. Jadi pertama ini soal sosialisasi dari penyelenggara kepada orang-orang yang memang ditugaskan untuk turun di lapangan gitu. Jadi jangan sampai kemudian melahirkan riak-riak yang tidak baik gitu di lapangan. Nah, terkait kemudian kemarin penertiban, saya juga kaget gitu. Ada spanduk saya juga yang ditiban. Sebenarnya ucapan Selamat Idul Adha. Ya. Sebenarnya nggak ada ajak-ajak gitu kan, cuman memperkenalkan diri, nama Kristopan, Selamat Idul Adha juga dilepas gitu. Entah apa alasannya, saya tanya sama warga tempat saya pasang, pokoknya dilepas aja katanya. Cuman ketika turun saya ke bawah di Ciptapuri, saya masih lihat, oh ini kok ada. Yang lepas itu warga atau siapa? Ya inilah. Itu penertiban? Dari pemerintahan. Jadi ya. Saya lihat ada tuh spanduk yang warnanya kayak gini nih. Masih anteng aja di jalan gitu. Ya. Jadi kan semacam ada ketidakadilan gitu. Kita yang ijo-ijo dilepas, sementara yang agak dongker-dongker sedikit itu dibiarkan gitu. Walaupun spanduknya kecil gitu, juga kumuh gitu. Tapi kalau cerita estetika justru yang kecil, yang kumuh, yang udah lecek gitu mestinya yang harus dilepas gitu kan. Bukan punya kita yang terpasang baik dengan besi gitu. Yang tidak mengganggu penglihatan orang. Wajah kita tersenyum, menyejukkan hati ya kan. Jadi alangkah lucunya gitu kemudian keadilan itu tidak kita dapatkan walaupun untuk hal-hal yang kecil gitu. Jadi kita berharap penyelenggara dan pemerintahan dengan perangkat-perangkatnya juga bisa berlaku adil lah gitu. Jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial kemudian melahirkan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin itu. Ya, baik. Bu Mariam kayaknya sudah minum, Bu? Sudah, Mas Agus. Iya. Karena arahnya ke sana semua, Bu. Mungkin bisa diberikan penjelasan tadi mengenai bagaimana mensinkronkan, misalnya aturan sudah bagus tapi di lapangan masih ada ketimpangan, terus apakah benar ada tebang pilih dan segala macamnya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Agus. Pertama saya ingin menyampaikan Bawaslu tetap bekerja sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 2017, apa yang menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab, tidak lari dari itu. Nggak lari ya, Bu? Nggak lari dari itu. Ya. Nah, jika dalam proses penertiban tanggal 30 Oktober kemarin, sebagian masih melihat ada yang dilepas dan ada yang tidak dilepas begitu ya. Dalam waktu 1 hari, kalau mau ditertibkan sekaligus, saya pernah ya, waktu di Bawaslu Kota itu, dari pagi ketemu pagi saja belum tuntas Mas Agus. Karena memang apalagi baliho itu makan waktu yang cukup lama, manjatnya, turunnya itu juga butuh alat pertama. Jadi Bawaslu nggak bisa sendiri. Untuk baliho ini harus ada krennya, ya kan? Ada kren, ada orangnya gitu yang akan menurunkan itu. Nah, bahkan kita kadang menemukan satu titik itu balihonya berlapis-lapis yang materinya sama, gitu kan? Jadi kita harus tertibkan. Itu bahkan sampai ada 4 baliho dipasang, ditimpa pada saat itu. Nah, jadi
jika memang dilihat masih ditemukan sisa-sisa dari jumlah untuknya Kota Batam saja itu kita tertibkan berjumlah 4.080 alat peraga. Ya, itu bukan angka yang sedikit dengan personil yang ada begitu. Nah, tentu itu bukan terakhir juga Mas Agus. Kami akan terus menginventarisir. Kadang pasang hari ini besok dicopot hari ini, besok muncul lagi, gitu kan? Nah, sepanjang nanti menjelang tahapan kampanye, kami akan terus menginventarisir terhadap alat peraga hari ini yang apabila masih menemukan materi yang muatannya itu sifatnya ajakan, tentu ini akan kami catat kembali dan tentu nanti akan ada tindak lanjut seperti apa. Kemudian tidak ada tebang pilih, ya, tidak ada tebang pilih. Kalau misalnya Bawaslu sudah tebang pilih, mau kita kemana, kan ini pemilu kan begitu. Jadi hanya mungkin tadi saya katakan persoalan teknis di lapangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan perlakuan yang berbeda. Kalau penjelasan dari Pak siapa tadi? Pak Onwat ya. Di tingkat kecamatan. Nah, mungkin ini yang akan menjadi bahan evaluasi kami karena sejatinya arahan, imbauan yang diturunkan dari pusat ke bawah itu sama, tidak ada yang berbeda, ya, terhadap penafsiran dan pemahaman PKPU maupun imbauan yang kita surati, kita keluarkan ke partai politik secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, kemudian nanti ini akan menjadi evaluasi kami secara internal dengan jajaran kami di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di sisi lain kami juga mengimbau kepada peserta pemilu, ya, untuk saat ini kita sama-sama menjaga kondusivitas itu, ya, yang sudah tahu sebenarnya. Saya yakin peserta pemilu itu sudah tahu gitu. Tadi Pak Onwat ini sudah ada 4 kali pemilu gitu kan. Beliau sudah sangat memahami itu, apalagi yang lain juga sama, mau yang mungkin baru muncul atau bagaimana. Kemudian kami juga berharap jangan segan untuk bertanya. Sebelum salah cetak, tadi Ibu bilang rugi banyak salah cetak itu kan nggak mau dibayar misalnya kan. Jadi sebelum dicetak lebih baik dikonsultasi dulu, dikoordinasikan dulu, tanya kira-kira ini boleh nggak. Nah kemarin saya ambil contoh ada salah satu partai yang berinisiatif seperti itu. Sebelum mereka cetak, mereka ingin mencetak spesimen surat suara. Ini kan bisa nanti kalau masuk pada tahapan kampanye kan dikategorikan bahan kampanye gitu kan, ukurannya begitu. Nah, boleh nggak kami menampilkan logo-logo partai lain di situ? Nah ini kan bagus sebelum dicetak. Kalau udah dicetak baru ditanyakan, ya macam mana ini gitu kan? Kita secara aturan tidak boleh. Gitu. Harus yang dia munculkan adalah atribut partai sendiri dan tidak boleh menampilkan logo KPU atau Bawaslu di sana. Nah ini hal-hal seperti ini sederhana sifatnya, tapi akan berdampak fatal ketika itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu. Mungkin itu dari saya. Sanksinya ada? Sanksi? Iya. Untuk tahapan sosialisasi ini sanksinya bersifat administrasi. Administratif. Ya, administratif. Jadi yang tidak sesuai dengan prosedur, tata cara atau mekanisme kita berikan sanksi. Tapi sebelum sampai ke sanksi, memang hari ini kita kedepankan upaya pencegahan terlebih dahulu supaya ayo sama-sama nih dari peserta pemilunya juga aktif untuk mencari informasi dan kami juga dari penyelenggara pemilu sebenarnya menyampaikan informasi itu baik secara langsung maupun lewat media yang kami punya, media sosial, website gitu kan, untuk sama-sama masyarakat mencari tahu informasinya di situ. Ya, biar nggak bias Bu. Yang diperbolehkan apa? Misalnya foto, nomor, apa gitu. Jadi poin-poin yang diperbolehkan misalnya. Iya, ini kemarin kami mengikuti ya. Secara internal dari RI, himbauan yang disampaikan kepada peserta pemilu, kemudian secara penguatan di internal kami disampaikan yang tidak boleh itu adalah mengandung unsur ajakan. Unsur ajakan itu seperti apa? Kalau kita merujuk kepada KBBI, ya, kata ayo, mari, ya kan, jom, itu sudah jelas, ya kan, mohon doa, dan ataupun sesuatu materi yang sifatnya meyakinkan pemilih seperti apa, ada nomor urut, ada tadi tanda coblosnya. Ini kan pemaknaannya ini istilahnya meyakinkan pemilih bahwa ini nama saya di nomor urut sekian, coblos, kan begitu. Bu,